lagi di channelku Awangchan ya. Lama ya aku nggak bikin video tentang percintaan. Kali ini aku akan bikin temanya adalah apakah kamu udah deket sama jodohmu. Nah, mungkin ada teman-teman yang lagi nungguin video ini ya, aku bikinkan. Kita lihat kondisi saat ini kamu gimana ya, apakah udah deket sama jodoh kamu dan apakah kamu udah ketemu orangnya yang mana. Nah, nanti kita lihat di penjelasan tiap kartunya ya. Aku akan pakai deck ini ya untuk tiap pilihan kartunya. Aku nggak pakai ada ini ya, di atasnya kartu. Aku mau melatih kamu biar intuisimu makin berkembang ya, makin terasa. Oke, ada 3 pilihan kartu. Seperti biasa aku kasih waktu 5 detik buat milih ya. Silakan. Halo, kamu yang pilih pilihan 1 kartu. Kartu pertama ada calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualizations help bring you together. Oke. Ya, seperti biasa ya. Biar kamu pakai parfum rar ya, nggak kelihatan. Nah, pakai parfum rar ya. Aku pakai Bele. Ini bener-bener wanginya tuh enak banget. Pokoknya kamu coba deh. Kalau kamu cewek, kamu pakai ini, siapa tahu kamu bisa menarik jodohmu. Bagi yang cowok juga ada ya variannya. Kalau kamu pengen tahu silahkan tanya aja ya, ada kontaknya untuk kamu tanya-tanya. Oke, lanjut ya ke readingan. Sorry kalau diselani iklan. Oke, kita lihat apakah jodoh kamu udah dekat, kamu udah ketemu sama dia atau belum. Terus ya, yang lain-lain mungkin apa yang perlu kamu lihat di sini. Kalau dilihat dari oracle-nya calling in your soulmate, bisa jadi jodoh kamu udah deket ya, tapi kamu belum menyadari aja ya. Tapi kita lihat dulu konfirmasinya. Kalau kamu ngerasa kelamaan nungguin aku shuffle, silakan di skip aja ya. Sorry, autofocus. Wow. Aku kaget ya, keluar kartu The Lovers. Kita lihat lagi. Ya, ada Queen of Wands. Wow, kartunya. Oke. Perihal jodoh ya. Sebenarnya jodoh itu, ini versiku ya. Jodoh itu masih potensi gitu ya. Sebenarnya jodoh itu potensi. Kadang-kadang dalam satu waktu ada potensi berapa gitu yang datang. Nah, itu tergantung dari diri kita ya, mau meyakini yang mana atau mau fokus yang mana. Jadi ketika ada potensi jodoh datang ya, kita perlu menjemputnya atau melakukan sesuatu. Jadi jodoh pasti bertemu sih, iya betul ya, tapi kita perlu ada usaha untuk menjemputnya atau bukan menolak, kok menolak toh. Aduh, ntar ngomong soal jodoh kartunya untuk menjemput lah ya. Jadi perlu ada usaha gitu. Kartunya good sekali ya. Kalau dilihat dari
masih belum keluar semua ya, tapi kalau dilihat dari kartunya udah ya, udah dateng, udah ada, cuman mungkin kamu belum menyadari aja. Ada di dekat kamu, tapi nanti kita lihat ya ciri-cirinya seperti apa. Sekali lagi ini general reading, jadi nggak bisa untuk semua orang ya, nggak bisa resonate untuk semua orang, jadi ambil sisi positifnya aja ya. Oke ya, kartunya keren semua ini, bener-bener udah oke. Bottom of the deck-nya aja Ace of Cup ya. Ya, kalau dilihat dari oracle-nya calling in your soulmate, jadi selama ini kamu tidak berhenti atau tidak pernah gang kalau bahasa Jawa ya, tidak pernah absen untuk berdoa dan mengafirmasikan tentang jodoh kamu, bahkan dengan keyakinan ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kamu terus berdoa, kamu terus memvisualisasikan, kamu terus mengafirmasikan ya, bahwa kamu akan segera ketemu dengan soulmate kamu. Dan iya, memang kamu akan segera ya, semesta menjawab semua doa-doa kamu akan segera bertemu dengan soulmate kamu. Kartu The Lovers, kemudian di sini ada kartu Wheel of Fortune, jelas kamu dan dia, jodohmu ini adalah soulmate. Jadi kalau menurut versiku, ini versiku ya, versi pemahamanku, jodoh dan juga soulmate itu bisa jadi berbeda, atau bisa jadi satu orang itu bisa soulmate, bisa jodoh ya. Ada beberapa kasus yang soulmate tapi tidak berjodoh, cuman sedikit atau jarang. Tapi kebanyakan adalah jodoh aja, jadi nggak soulmate. Orang yang ketemu soulmate-nya terus jadi jodohnya itu sangat langka kalau menurutku ya, tidak semua orang. Kebanyakan hanya mentok sampai jodoh aja ya. Tapi kalau dilihat dari kartunya, kamu yang milih pile 1 ya, meskipun ini general reading, nggak bisa resonate ke semua orang ya. Jadi kamu ketemu soulmate gitu ya, tidak hanya jodoh tetapi juga soulmate. Apa sih bedanya ya? Soulmate itu, ini ada kartu Queen of Wands, di sini Queen of Roots ya, Nine of Cups, jadi hubungannya itu benar-benar saling memotivasi, hubungannya itu saling memberikan rasa bahagia, setiap hari itu ada letupan semangat gitu ya, semangat untuk terus bersama, semangat untuk terus memperbaiki diri, ada keterbukaan di sini, dan juga saling menguatkan, saling menjadi saling belajar menjadi versi terbaik masing-masing gitu ya, saling bersinergi, punya visi misi yang sama, berjalan beriringan untuk menuju ke tujuan yang sama gitu ya. Biasanya soulmate tuh seperti itu. Nah, kalau kamu bertanya siapakah dia gitu ya, kalau kamu bertanya kamu udah ketemu, aku yakin 100% yang resonate aja maksudnya ya, 100% bahwa yang milih pile 1 ini kamu udah ketemu sama dia, cuman kamu masih belum menyadari, atau mungkin kamu udah mulai tahu tanda-tandanya gitu ya dari gerak-geriknya, tapi kamu belum yakin aja gitu. Kamu butuh validasi ya, kamu butuh keyakinan atau pendapat orang lain agar meyakinkan perasaan kamu atau feeling kamu ya. Kalau aku ngelihat di sini, dia adalah orang yang baru. Maksudnya orang baru tuh bukan berarti kamu baru kenal atau baru datang di hidupmu, enggak, tetapi ya baru beberapa mungkin bulan atau mungkin tahun ini ya, baru beberapa bulan atau tahun kamu kenal sama dia gitu. Cuman dia orang baru, bukan orang lama yang kembali gitu ya, karena berbeda kan ya, orang lama yang kembali dan dia orang baru.
ya. Aku ngelihat di sini kalau dilihat dari kartunya, dia tipe orang yang ceria gitu, ceria dan senyum terus, kemudian orangnya enjoy, nggak pernah kamu ngelihat dia itu sedih atau murung atau surem gitu ya. Tapi yang terlihat tuh auranya bener-bener karismatik gitu ya. Entah jodoh kamu itu cewek atau cowok gitu ya, dia itu karismatik banget. Dan agak, meskipun orangnya ramah gitu, tapi lumayan tertutup sebenarnya ya. Ramah tapi tertutup. Sebenarnya ramah dan juga terbuka itu agak berbeda ya. Terbuka secara pikiran dan terbuka secara hati berbeda lagi juga ya. Jadi kalau dilihat dari kartunya, orangnya tidak mudah terbuka ya secara hatinya, tetapi dia hangat gitu ya. Dia hangat kepada orang lain dan seperti tidak pernah punya masalah ya, karena dia orangnya menyenangkan ya. Orangnya benar-benar menyenangkan, easy going banget. Ya intinya tipe orang yang tidak ingin punya masalah dengan orang lain lah ya. Tapi dia bukan agak ya, tapi iya ya, introvert orangnya ya. Orangnya introvert. Mungkin kamu untuk mendekati hatinya atau masuk ke dalam hatinya itu agak sulit. Dia perlu waktu ya. Perlu waktu untuk membuka hatinya atau perlu waktu untuk mempercayakan perasaannya pada orang lain. Tetapi aku rasa di sini karena soulmate, dia cinta sama kamu juga cinta sama dia ya. Ini lebih jelas lagi ya ciri-cirinya. Kalau aku nyebut seperti itu kamu pasti tahu orangnya. Ini kartu Wheel of Fortune ya, jelas kalian ditakdirkan untuk bertemu, ditakdirkan untuk bersama, karena memang soulmate itu ketemu pada saat kalian berada pada versi terbaik masing-masing. Kalian sudah berhasil sama-sama sama-sama berhasil melewati masa-masa sulit, dan sekarang ini adalah versi yang udah nggak ada sisa-sisa luka di masa lalu, udah nggak ada sisa perasaan dengan yang masa lalu, dua-duanya sama gitu ya. Jadi seperti itu. Dan dilihat dari Queen of Pentacles, dia menerima kamu apa adanya, bener-bener apa adanya tuh maksudnya ya dia pengen kamu berkembang menjadi orang yang lebih baik ya. Dia pengen belajar bareng sama kamu gitu ya. Tapi maksudnya yang aku bilang dia menerima apa adanya tuh ya, dia nggak ngelihat dari apa yang ada atribut-atribut yang menempel pada dirimu ya. Kadang kan orang mau menikah dengan seseorang tuh karena kaya, atau mungkin karena jabatannya, atau mungkin karena pendidikannya, atau mungkin karena ya bibit-bibit bobot lah ya, seperti itu. Tapi yang ini enggak, karena soulmate koneksinya lebih ke jiwa, dan koneksi jiwa itu tidak bisa digantikan dengan apapun gitu ya. Entah mungkin secara sosial gitu kalian berbeda, tetapi secara jiwa kalian saling melengkapi, dan benar-benar ya, kamu tercipta untuk dia, dia tercipta untuk kamu. Soulmate kan seperti itu ya. Konsepnya soulmate kan begitu. Makanya soulmate itu sebenarnya jarang sekali, karena biasanya soulmate ini ya itu punya tugas-tugas tertentu secara spiritual, mungkin bisa membangun punya visi misi yang kedepannya dengan bersatunya kalian bisa membantu banyak orang ya. Misalkan terus nanti kedepannya setelah menikah membangun yayasan, atau membangun komunitas, atau banyak membantu
orang-orang di sekelilingmu atau mungkin makhluk-makhluk di sekelilingmu ya, maksudnya hewan atau tumbuhan kan mereka juga butuh dihargai, butuh dicintai kan gitu ya. Atau makhluk lain mungkin ya yang tak terdefinisi bisa jadi. Tapi aku nggak membahas tentang spiritual, tapi aku lebih membahas tentang hal-hal tentang fokus ke jodohnya aja ya. Jadi apakah jodohmu udah dekat? Udah gitu ya. Dia adalah doa yang dia adalah orang yang selama ini kamu doakan, yang selama ini kamu inginkan dari lubuk hatimu yang terdalam, dan ya semesta menjawabnya dengan mempertemukan dengan dia. Aku yakin kamu tahu orangnya siapa karena kalian punya perasaan yang sama ya, sama-sama jatuh cinta dan bener sama-sama mencintai ya. Sama-sama dari tatapan mata kalian udah tahu perasaan masing-masing, cuman mungkin butuh waktu untuk mengungkapkan dia terutama ya. Kamunya juga sih ya, kalau kamu yang nonton ini cowok ya atau yang maskulin, jadi butuh waktu untuk mengatakan aja, tapi kalian udah sama-sama saling punya perasaan, udah sama-sama saling cinta ya. Udah nggak diragukan lagi dan sebentar lagi mungkin kalian akan menikah ya. Selamat. Yeay, selamat. Nanti kabari ya kalau memang benar-benar ini resonate dan kamu menikah beneran ya, kabari ya. Aku penasaran gitu. Oke. Itu aja ya buat teman-teman yang pilih file 1, udah sangat jelas sekali. Nggak ada yang perlu di jelaskan lagi karena kamu udah tahu orangnya, ciri-cirinya udah sangat jelas. Oke, itu aja buat temen-temen. Terima kasih banyak. Aku langsung menuju ke file 2. Oh ya, yang mau private reading seperti biasa ya, nomornya di bawah, silakan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau beli parfum boleh silakan ya, ini parfumnya tahan lama banget dan aku udah merasakan sendiri gitu ya, udah pakai sendiri dan aku rekomendasiin ke orang-orang terdekatku. Mereka juga suka karena sangat awet, tahan lama ya. Kamu coba sendiri aja ya kalau nggak percaya ya. Itu yang mau membantu channel ini berkembang, silahkan belanja ke Shopee Mall atau Star Seller melalui link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan di video ini. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file 2. Pilih file 2 atau ini ya, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Oke, kita lihat ya. Aku shuffle dulu kartunya. Kamu yang ngerasa kelamaan aku shuffle atau nungguin aku shuffle, silahkan di skip aja. Pokoknya kamu nonton videoku tuh cari nyamannya kamu ya. Oke, kalau kamu ngerasa nggak resonate atau nggak nyaman atau nggak pengen meneruskan, ditinggalkan aja. Jadi nggak perlu pakai komentar-komentar yang mengganggu teman-teman lain yang memang benar-benar pengen nyimak ya. Oke, kita lihat apakah kamu udah deket ya sama jodoh kamu. Terus kalau misalkan udah, gimana ciri-cirinya, dan ya kita lihat apa yang nanti terbaca di kartu ya. Oke. Jadi aku juga menjelaskan di file 1, jodoh itu sebenarnya potensi. Dalam satu waktu mungkin bisa ya kamu ketemu sampai 5 orang, 6 orang yang jadi potensi jodoh, dan tentu itu tergantung pada diri kamu mau memfokuskan pada yang mana ya, karena ya jodoh itu perlu diusahakan, tidak hanya datang ya udah datang udah selesai, enggak gitu ya. Di jodoh tuh seperti itu, dan setelah menikah pun juga perlu diperjuangkan ya. Jadi makanya ada yang jodohnya sampai seumur hidup karena mereka sama-sama memperjuangkan ya. Terus tapi ada juga yang jodohnya cuman sampai ya mungkin bercerai ya, jodohnya cuman sampai itu ya karena perjuangannya ya cuman sampai di situ aja. Jadi jodoh itu diperjuangkan ya, ingat kata kuncinya. Meskipun dia baru datang atau ada potensi jodoh datang, itu nggak bisa cuman
bentar. Ya udah gitu aja gitu. Kamu nggak berjuang apa-apa. Nggak kayak gitu ya. Oke. Apakah kamu sudah deket sama jodohmu ya? Untuk kamu yang pilih kartu kedua, file 2, Seven of Pentacles, Seven of Cups, The High Priestess. Oke. Pantes ya. Nanti aku jelaskan. Ya. The Devil. Oke. King of Cups, The Empress. Oke. Kita lihat kurang satu lagi ya. Ini energinya agak berbeda dengan yang pel 1 ya. Karena masih dalam taraf menyelesaikan yang untuk saat ini. Ini enggak. Bentar ya. Ya, oke. Jelas ya. Bentar. Aku geser dulu biar kelihatan sambil aku bacakan ya. Di sini oracle-nya kan jelas ya, religious factors. Jadi faktor religius atau agama. Jadi aku sih mengartikannya tidak saklek beda agama gitu doang ya, tapi ada banyak arti di sini ya. Religious faktornya itu salah satunya adalah twin flame juga bisa ya. Nah, kenapa kok twin flame? Nah, nanti aku jelaskan. Ntar dulu, aku tata dulu ya, biar kelihatan. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kenapa aku, mungkin kalau nggak ada yo nggak apa-apa. Kenapa aku akhir-akhir ini pakai gelang, opo dan lain sebagainya, karena dulu pernah ada yang menggunakan videoku terus diedit pakai direndahin volume intonasi suara nadanya gitu, terus jadi suara cowok kan jadi gimana gitu. Akhirnya aku pakai ini biar kelihatan kalau aku nih cewek loh. Walaupun suaraku kayak cowok ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga pemberiannya kayak gini ya. Di sini penjelasannya adalah your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi saat ini kamu sedang dalam fase masih dan udah mau keluar gitu ya. Masih udah mau keluar dari fase ini gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan atau ada beberapa hal ya, karena ini juga general. Yang pertama ya memang karena beda agama, dan kalau dilihat dari energinya ya kan, kalian udah mengusahakan betul-betul ya untuk bersama gitu ya. Kalian udah mengusahakan untuk bersama, tapi pada kenyataannya nggak bisa. Salah satu ingin menyerah, terutama dia pengen menyerah karena dia tidak ingin menjadi semakin terluka dirinya, dan juga kamu ya tidak ingin semakin membuat kamu atau dirinya sendiri terluka, karena dia lebih memilih untuk tidak menabrak itu gitu ya, agama. Jadi karena tidak bisa mencapai kesepakatan ya, ini tidak hanya pada diri kalian masing-masing tetapi juga keluarga. Jadi tidak ada
kedekatan antara kalian, misalkan kamu yang ikut agamanya dia atau dia yang ikut agama kamu. Jadi ini udah komitmen yang bener-bener udah lama dan ternyata udah di titik jenuh kalian gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk menjauh, dan saat ini kamu mungkin ngerasa sedih, kamu ngerasa kehilangan, tapi it's okay. Biasanya sebelum ketemu jodoh tuh kamu akan ini berdasarkan pengamatan dari orang-orang yang ada di sekitarku, bahwa mereka yang akan bertemu jodoh tuh biasanya sebelumnya udah mengalami kisah cinta yang bener-bener sampai dalam banget. Maksudnya sampai dalam banget tuh sampai menggunakan hati banget, dan itu sakit banget. Biasanya begitu ya. Tapi sakitnya itu macam-macam ya. Tiap orang kan derajat rasa sakitnya itu kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita lihat pakai kasat mata, karena itu wilayahnya hati ya. Misalkan kamu ngelihat temenmu, kayaknya dia nggak pernah tuh putus cinta yang sampai patah hati gimana, tapi ya ketemu jodohnya, kamu nggak tahu aja. Mungkin sakitnya itu karena dia memendam perasaan, kan tidak ada yang tahu. Bahkan namanya memendam perasaan kan nggak ada yang tahu ya kan. Jadi jangan menilai dari apa yang terlihat aja ya, tapi hal-hal semacam ini, jodoh itu tuh wilayahnya tuh jiwa, hati, terus misterius juga kan, ini berkaitan dengan rezeki ya, gitu ya. Jadi semesta tuh ngasih mendekatkan dengan jodoh tuh tidak cepat atau lambatnya atau gimana ya, tapi sudah ada perhitungannya masing-masing, dan semesta tahu ya, tiap orang punya kebutuhan yang lebih prioritas mana dulu ya. Misalkan yang didulukan pekerjaannya dulu, atau yang didulukan jodohnya dulu, atau yang didulukan skillnya dulu, dan lain sebagainya. Jadi semesta tahu kebutuhan masing-masing individu itu apa, dan mungkin kita hanya berpikir bahwa oh ya, aku paling nggak suka ya ada kata-kata bahwa yang nikah duluan itu cepat laku. Itu kita bukan barang ya, kita manusia ya, kita bukan baju yang dipampang di etalase terus ada yang nawar terus dibeli ya. Kalau kamu berpikirnya kamu itu baju yang ditawarkan terus dipampang dibeli, ya udah, namanya dibeli kan berarti jadi milik, dalam tanda kutip milik. Itu kan berarti orang yang punya itu kan terserah mau ngapain yang dibeli kan. Misalkan aku mau beli baju ya kan, nah baju yang aku beli itu mau aku gunting-gunting atau mau aku, loh kan nggak ada yang tahu, atau mau aku buang ke laut, atau mau aku kasihkan ke orang lain, atau mau aku simpen, atau mau aku apain gitu kan, itu terserahku kan, wong aku beli kok ya kan, milikku. Nah jadi jangan berpikir bahwa jodoh tuh seperti itu ya. Jangan laku atau enggaknya, kita bukan barang, kita bukan komoditas gitu ya. Kita manusia yang tentu dalam hal jodoh itu kan sangat berkaitan erat dengan hal-hal spiritual dan wilayah rasa, dan itu tidak bisa diotak-atik oleh manusia lain gitu ya. Hanya urusan kita individu dengan Sang Maha Pencipta, udah itu aja gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan ada yang menikah di usia di atas rata-rata orang pada umumnya di Indonesia ya, yang aku bilang ya, karena kita tinggal di Indonesia kan. Nah, meskipun kalau di luar negeri sebenarnya udah nggak mempermasalahkan ini ya. Masalah nikah mau umur berapa itu hak individu. Jadi kesadaran spiritual mereka sebenarnya lebih daripada kita yang ada di Indonesia ya, rata-rata ya, aku nggak bilang semua ya. Ini berdasarkan pengamatanku dan berdasarkan realita ya, tidak mendiskreditkan orang Indonesia juga ya, tapi seperti itu. Nah ini kenapa aku bilang seperti ini jadi bekal kamu gitu ya, jadi bekal kamu. Kamu nggak usah khawatir, kamu dalam posisi sedih, kamu dalam posisi move on, healing gitu ya. Ya udah, fokus aja pada healing kamu, nggak usah memikirkan atau nggak usah mendengarkan kata orang, wah salah sendiri milih-milih, atau salah sendiri berhubungan sama orang yang beda agama. Kita kan nggak pernah tahu ya ketemunya sama siapa,
kita punya perasaan sama siapa, pokoknya nggak usah mikirin kata-kata orang lain, oke? Seperti itu ya. Nah, ini ada di satu kondisi juga di mana kamu habis ketemu dengan twin flame kamu ya, dan kamu baru menyadari bahwa dia itu twin flame. Kenapa aku bilang twin flame? Karena di sini ada kartu The High Priestess ya, angka 2. Terus kemudian di sini juga ada kartu religious factor ya, spiritual path atau perjalanan spiritual. Tentu twin flame itu dipertemukan untuk hal-hal spiritual banget gitu ya. Jadi hubungan twin flame itu hubungan yang benar-benar mengadu-adu perasaan ya. Biasanya orang yang punya hubungan atau dipertemukan dengan twin flame itu kebanyakan orang yang benar-benar logika banget, dan dia atos atos dalam bahasa Jawa maksudnya ya, atau keras hatinya, itu susah untuk dimasuki, atau hatinya tuh susah untuk merasakan perasaan cinta ya. Jadi kadang semesta tuh dalam mengajarkan melembutkan hati hambanya tuh dengan cara seperti ini, dipertemukan dengan twin flame. Atau mungkin juga bisa ada versi lain gitu ya, atau tujuan-tujuan lain, tapi ada beberapa kasus yang seperti itu ya, meskipun tidak semua ya kan. Jadi begitu ya, kalau dilihat dari Six of Cups, jadi kalian saat ini sebenarnya kalian udah saling menunggu ya, ini khusus untuk yang habis ketemu dengan twin flame terus kemudian berpisah. Jadi di sini ada kartu Three of Wands. Sebenarnya kalian udah saling menunggu satu sama lain, tapi sama-sama menunggu ya, sama-sama menunggu, sama-sama lari, sama-sama pergi dari hubungan ini, karena perasaan yang kalian rasakan tuh udah bener-bener full banget ya. Di sini ada kartu The Empress, ada kartu King of Cups. Jadi kalau di dalam twin flame itu kan ada bagian chaser dan runner ya. Yang bagian chaser dia akan ngejar-ngejar terus, dan runner semakin dikejar semakin dia lari. Ya jadi seperti itu kondisi hubungannya. Kalian udah berhubungan lama banget ya sama orang ini, dan terakhir ini mungkin perpisahan yang mungkin nanti suatu saat kamu akan ketemu lagi sama orang ini ya, twin flame kamu ini, tapi masih lama sekali ya setelah kamu ketemu jodohmu gitu ya. Tapi aku akan membahas di posisi saat ini ya, titik poinnya sekarang. Jadi kamu sekarang dalam posisi memang benar-benar lagi menyelaraskan jiwa kamu lagi mencoba untuk berdamai ya, kamu mencoba untuk menghibur diri bahwa oh ya, dia mungkin datang untuk mengambil memberikan pelajaran gitu ya. Kamu jangan patah semangat, jangan putus asa, dan jangan tertutup ya hatimu ya. Tetap kamu buka hati kamu untuk kedepannya. Karena apa? Setelah kamu merasakan kondisi seperti ini, kamu akan ketemu jodoh kamu ya. Ingat ya, kamu akan ketemu jodoh kamu. Biasanya yang sedang mengalami perasaan yang sangat dalam seperti ini, dan juga kejadian yang percintaan yang benar-benar menyakitkan banget, biasanya akan ketemu jodoh itu ya. Tapi syaratnya adalah kamu perlu move on dulu, kamu healing dulu. Nggak usah memikirkan kata-kata orang lain yang bilang wah kok umur segitu belum menikah gini. Nah, itu wilayah pribadi ya. Jadi kamu nggak usah merasa terganggu dengan itu gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan yang milih kartu 2 atau pile 2 ya. Mungkin itu aja aku rasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak ya sampai akhir, yang udah support channelku. Terima kasih banyak yang udah subscribe ya, like, komen positif, dan juga share. Kita ketemu di video-video yang lain ya. Aku kalau yang mau private reading silakan, di bawah ada nomornya ya, diklik tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum juga boleh ya, yang mau mendukung channel ini gitu bisa belanja di Shopee Mall atau Star Seller melalui link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan ya. Jadi itu tanpa biaya
tambahan ya, cuman kamu klik linknya aja terus kamu belanja di Shopee Mall atau Star Seller. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye bye. Kartu 3 atau file 3 ya. Di sini ada kartu True Love. This is the romance of a lifetime. Ya, kartunya sepertinya kamu bisa optimis. Tapi kita lihat dulu ya konfirmasinya pakai deck ini. Seperti biasa ya, kalau kamu ngerasa kelamaan aku shuffle, silahkan di skip aja ya. Pokoknya yang nyamannya kamu ya, itu aja wis. Karena ya kamu nonton ini kan juga mendedikasikan waktumu, terus kuotamu juga kan. Makanya cari nyamannya kamu, oke? Kita lihat apa kamu udah deket sama jodohmu. Kalau misalkan udah deket, kamu kenal belum sama orangnya? Mungkin nanti kelihatan ciri-cirinya atau gimana, atau seperti apa ya. Apa yang perlu kamu lakukan mungkin? Aku udah lama banget nggak reading tentang percintaan ya, karena apa ya, aku agak sulit gitu ya mengekspresikan hal-hal yang romance atau yang unyu-unyu, yang uwu-uwu gitu, susah ya bagiku ya. Jadi aku mengartikan reading percintaan tuh lebih ke logika ya, realita. Jadi mungkin kurang menyenangkan bagi kamu yang mendengarkan mungkin ya. Karena biasanya kan kalau nge-reading percintaan kan yang seneng-senengnya gitu. Kalau aku ya realitanya apa ya udah itu yang tergambar, karena kehidupan percintaan tuh sebenarnya tidak melulu tentang seneng-seneng atau romance ya. Malah menurutku hal seperti itunya tuh cuman di awal-awal doang. Nanti lama-kelamaan ya udah kayak rutinitas dan memang perlu perjuangan yang ekstra ya. Ini kayak yang tak jelasin di file 1 dan 2 ya, jodoh itu potensi, dan kalau udah ketemu potensi jodoh dalam satu waktu mungkin tidak hanya satu orang ya. Nah, itu kamu mana yang kamu fokusin dan yang paling pas di hati kamu. Jadi jodoh tuh harus diperjuangkan, dan ketika sudah menikah pun juga perlu diperjuangkan. Itulah kenapa kalau jodoh kenapa harus bercerai. Ya karena memang jodoh tuh konsepnya bukan kok yaudah ketemu jodoh yaudah sampai mati gitu doang, enggak. Jadi kalau ketemu jodoh sampai menikah ya harus diperjuangkan gitu agar tetap berjodoh terus sampai mati gitu ya. Jadi jodoh tuh perjuangan konsepnya, jangan salah mengartikan tentang jodoh ya. Nanti terlalu fairy tale kamu kecewa ya. Kehidupan pernikahan tuh enaknya tuh cuman sedikit ya kata orang-orang, karena aku belum menikah ya, belum ngerasain. Jadi seperti itu. Kita lihat apakah kamu udah ketemu sama jodoh kamu kayak gimana gitu ya. Oke. Kalau kamu ngerasa kelamaan aku shuffle ya, boleh di skip. Jangan lupa ya di subscribe. Yang belum subscribe, biar kamu gak ketinggalan ya aku bikin video-videonya. Karena kadang-kadang aku gak rutin setiap hari, karena ya
masih belum bisa ya, belum bisa menyempatkan untuk rutin tiap hari, masih melakukan kesibukan yang lain ya, sok sibuk lah pokoknya. Oke, kita lihat. Kartu ini muncul 3 kali ya. Ya. Kamu udah ketemu jodohmu atau belum? Kalau aku ngerasa di sini udah ketemu. Maksudnya kamu udah tahu orangnya. Maksudnya udah tahu orangnya tuh kamu udah kenal gitu loh. Kamu udah kenal dan malah aku ngerasanya kalau dilihat dari kartu Ten of Pentacles-nya ya, kamu udah sama dia gitu. Maksudnya meskipun belum ada hubungan yang gimana gitu ya, tapi kamu udah deket gitu sama dia. Ya meskipun lagi. Ya walaupun agak lambat ya. Ini aku rasa kamu udah kenal lama banget. Dilihat dari banyak kartu Pentacles ya, kartu Pentacles, aku ngerasa dia itu sahabat kamu. Makanya di sini udah kenal lama ya. Dia sahabat kamu. Dan hubungan kalian itu saling memberi, saling menerima ya. Ya meskipun kadang-kadang tidak seimbang, tapi awalnya tuh masih sebatas itu ya, kalau dibilang hubungan sahabat ya gitu. Terus cuman saling mengerti gitu, saling memahami ya. Kalian berdua tuh saling mengerti, saling memahami. Dan kalau misalkan kalian bersama tuh ada rasa nyaman, ada rasa kayak pengen hidup berdua bersama sampai akhir hayat hidup. Mungkin salah satu udah mengungkapkan ya, entah kamunya, entah sahabatmu ini atau temen deketmu ini ya udah mengungkapkan, tapi yang lain denial. Aku rasa mungkin kamu yang denial ini ya. Tapi dianya udah mengungkapkan. Cuman kalau aku lihat ada kartu The Devil, aku rasa si dianya gitu ya, sahabat kamu tuh agak obsesif gitu, agak protektif akhir-akhir ini gitu, karena memang dia sebenarnya pengen membangun hubungan yang baru gitu ya, meskipun pelan-pelan memulai hubungan yang baru, tapi hubungan yang romance gitu, bukan hubungan yang ini ya mencelebrate atau mengakrabkan diri dengan kamu lagi, tapi dari versi bukan sebagai teman dekat atau sahabat gitu, tapi sebagai relationship atau romance ya, lebih ke dia mendekati kamu secara emosional gitu ya. Kalau aku ngerasa di sini dia teman dekat kamu udah kenal, udah tahu dia, udah, kalau dilihat dari kartu Ten of Pentacles-nya ya, kalian udah saling ibaratnya udah ngerti bobroknya masing-masing, udah ngerti kebiasaan anehnya masing-masing, udah tahu kebiasaan ngupilnya mungkin ya, atau udah tahu kebiasaan ya hal-hal semacam itu, dan kalian udah saling udah paham, udah hafal gitu ya. Kalau aku ngelihat dari energi kartunya tuh seperti ini, seperti itu ya. Dan di sini ada kartu Eight of Pentacles, dia berusaha gitu, berusaha untuk terus mendekati kamu, berusaha untuk in touch sama kamu ya. Terus meskipun kamu agak menjauh ya, kamu agak menjauh dan kamu diem, lebih cenderung diem, tapi dia menunggu terus gitu ya. Tapi dalam hati sebenarnya kamu juga menunggu dia untuk semakin deket ya. Mungkin kamu gak yakin aja ya, kamu mungkin gak yakin bahwa dia bener gak sih dia punya perasaan, atau ini cuman kegeeranku aja. Karena
biasanya kalau friendzone itu naik ke tingkat atasnya itu agak sulit ya, merangkaknya atau naiknya itu tangganya itu agak sulit, perlu perjuangan ekstra karena perhatian yang diberikan kan ya udah biasa kan, namanya sahabat kan saling memberi perhatian, saling memberikan selalu ada ketika sahabatnya lagi terpuruk, itu kan hal biasa ya. Apalagi sahabat uh, antara maskulin dan feminim gitu ya. Aku nggak bilang cewek dan cowok karena aku pengennya ini general ya, bisa ke semua gitu. Jadi biasanya seperti itu gitu. Sulit untuk mendeteksi ini ke arah romance atau memang perhatian sebagai sahabat gitu. Tapi jauh di lubuk hatimu yang terdalam kamu ngerasa ada ketertarikan ya sama dia, ada bibit jatuh cinta gitu sama dia ya. Dia pun begitu. Nah, malah dia lebih lebih duluan menyadari dan lebih duluan pengen ngejar atau pengen deketin kamu secara romance atau lebih dari teman gitu. Aku rasa seperti itu ya. Kamu pihak yang menunggu dan kamu lebih banyak diem, kamu lebih banyak beristirahat. Bukan beristirahat yang gimana ya, tapi kamu nggak pengen overthinking gitu ya. Jadi mencoba untuk menyeimbangkan dan mencoba untuk mencari perspektif lain. Mungkin kamu tanya ke teman-temanmu yang lain, sebenarnya dia perhatian kayak gini tuh apa sih gitu. Karena kamu ngerasa bahwa ini ya faktor the devil-nya ini. Dia yang biasanya nggak cemburu ya, jadi lebih cemburu sekarang. Dia yang biasanya misalkan kamu main sama cowok lain misal atau cewek lain itu biasa aja, dia jadi kayak jealous gitu ya. Dia jadi kayak gak suka dan ini kamu rasa kok jadi aneh seperti ini gitu ya. Memang seperti yang aku bilang tadi ya, peralihan antara friendzone ke hubungan yang romance itu tantangannya cukup luar biasa, cukup perlu perjuangan lah, intinya seperti itu. Perlu perjuangan kedua belah pihak dan aku bisa mengatakan bahwa gini, kalau kamu memang sreg sama dia, kalau kamu memang berpikir sama seperti dia gitu ya, atau kamu memang merasa dia adalah the one gitu, kalau dilihat dari kartunya sih dia jodoh kamu gitu, true love ya. This is the romance of a lifetime. Jadi kalau katanya Nietzsche ya, salah satu tokoh filsafat, menikahlah dengan sahabat kamu gitu. Karena sahabat itu yang mengerti ya, yang benar-benar paham kamu gimana dan dia tidak akan, meskipun sahabat kamu atau kamunya nggak punya perasaan atau cuman salah satu yang punya perasaan ya, minimal salah satu, karena kalau nggak ada dua-duanya nggak punya perasaan ya gimana mau menikah ya kan gitu ya. Terutama kalau yang punya perasaan tuh yang maskulin ya, tentu bisa diperjuangkan gitu, bisa diperjuangkan. Jadi ya kamu memperjuangkan untuk membuka hatimu atau mencoba menerima dia sebagai romance atau pasangan, bukan sebagai sahabat lagi ya. Ya meskipun sebagai sahabat tapi kasihlah bumbu-bumbu romance-nya gitu ya. Jadi seperti itu yang aku rasakan di sini. Dia salah satu potensi jodoh kamu dan potensinya sangat besar. Dilihat dari kartu Ten of Pentacles, dia akan memberikan semua yang kamu butuhkan. Termasuk dia juga begitu. Dia tahu dan paham bahwa cuman kamu yang bisa memberikan apa yang dia butuhkan gitu ya. Jadi jelas ini teman deket kamu atau sahabat kamu atau mungkin FB, WB, TTM atau apalah yang kamu udah kenal lama tapi masih belum meningkat statusnya ya, masih ke friendzone ya statusnya. Tapi kalau aku ngerasa di sini kamu juga punya bibit ketertarikan sebenarnya ya, tapi kamu takut aja, takut bahwa harapanmu atau takut bahwa kamu cuman kegeeran aja. Kalau dilihat dari energi kartunya, kamu enggak kegeeran ya. Jadi dia malah justru yang lebih suka sama kamu atau punya perasaan lebih sama kamu ya. Kalau memang benar-benar, sekali lagi, kalau memang benar-benar kamu ngerasa bahwa orang ini adalah yang bisa mengerti kamu, yang kamu butuhkan gitu ya,
perjuangkan ya, jangan biarkan dia sendiri yang berjuang, kamu juga perlu berjuang ya. Meskipun pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet, banyak kartu pentacles juga di sini ya. Tapi cinta itu atau orang seperti ini ya, menurutku itu pantas untuk diperjuangkan ya. Oke, itu terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya, yang udah mendukung channel ini. Makasih banyak. Aku suka ini kalau di atas. Terima kasih banyak ya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading silahkan ya, nomornya ada di bawah, silahkan diklik tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum boleh ya, parfum Rar. Terus yang mau mendukung channel ini bisa klik link yang ada di pesan ya, kamu pesen atau belanja di Shopee Mall atau Star Seller melalui link yang aku bagikan, nggak ada biaya tambahan ya, tapi dengan kamu mengeklik itu bisa membantuku untuk membangun channel ini. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.